Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dari kelompok 6 Dimas Sanjaya bersama Aziz Jawan Damar akan sedikit menjelaskan tentang materi yang kita ambil, yaitu bulan dan graf, dan mengambil judul prinsip aljabar bulan sederhana pada seedbed warning system dan implementasi aljabar Dijkstra dalam pencarian rute terdekat tempat wisata Kota Medan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu prinsip aljabar bulan sederhana pada seedbed warning system. Dalam sistem digital, penggunaan sistem biner sangat mendominasi sebagai bentuk penyederhanaan. Hasil dari penggunaan sistem ini adalah hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu 0 yang menyatakan off dan 1 yang menyatakan on. Pada sebuah rangkaian logika, sebuah switch digunakan untuk mengatur masukan ke rangkaian. Pada switch, nilai 0 menyatakan bahwa switch sedang terbuka. Artinya tidak ada masukan dan arus tidak mengalir. Sedangkan nilai 1 menyatakan bahwa switch tertutup dan arus mengalir menuju rangkaian. Seedbed warning system terdiri dari 3 komponen, yaitu seedbed buckle switch. Switch ini terletak di dalam kepala sabuk pengaman. Switch akan mendeteksi apakah sabuk pengaman sudah terpasang atau belum. Yang kedua, seedbed warning light buzzer. Lampu akan terletak di dashboard dari pengemudi. Lampu akan menyala jika sabuk pengaman belum terpasang. Yang ketiga adalah bed warning common detection sensor. Sensor perangkat ini akan mendeteksi adanya penumpang di tempat duduk depan. Untuk pengemudi, sistem akan bekerja ketika saklar mesin berada pada posisi on, namun sabuk pengaman belum terpasang. Lampu pengaman akan terus berkedip hingga pengemudi memasang sabuk pengaman. Untuk sistem pada posisi penumpang, prinsip kerjanya adalah ketika penumpang duduk pada kursi, detektor penumpang akan aktif dan mengenali bahwa ada penumpang yang sedang duduk. Ketika saklar mesin berada pada posisi on, lampu pengaman akan menyala hingga penumpang memasang sabuk pengamannya. Nah, mungkin ini adalah rangkaian dari 3 komponen tadi, yaitu seedbed warning light, seedbed buckle switch, dan a common detection sensor. Prinsip kerja dari sistem peringatan sabuk pengaman tersebut dapat dijelaskan secara sederhana dengan penggunaan prinsip gerbang logika. Fungsi logika yang digunakan terdiri atas 3 variabel, yaitu S, K, dan P. Variabel S menyatakan sabuk pengaman sudah dipasang. K menyatakan kunci telah dimasukkan atau saklar mesin dalam posisi on. Sedangkan P menyatakan ada atau tidaknya penumpang di tempat duduk. Lampu akan menyala jika terdapat penumpang dan kunci dimasukkan tetapi sabuk pengaman tidak terpasang. Fungsi logika yang menggambarkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini. Di mana W adalah fungsi yang menyatakan sistem akan menyala atau tidak. Rangkaian logika fungsi W dapat dilihat pada gambar. Ini adalah rangkaian warning system yang sederhana, yaitu inputnya ada 3, yaitu K, P, dan S, dan sini adalah W-nya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa peringatan akan menyala hanya jika K itu 1, P itu 1, dan S itu 0. Artinya, sistem tidak akan menyala jika salah satu dari variabel K atau P bernilai 0. Misalnya jika tidak ada penumpang atau ketika kunci belum dimasukkan. Kondisi yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel kebenaran. Ini adalah tabel yang sudah saya buat. P tadi adalah penumpang, dan K adalah kunci, dan S adalah sabuk pengaman. Jadi jika tidak ada, yang pertama adalah jika tidak ada penumpang dan saklar atau kunci belum pada posisi on dan sabuk pengaman belum ditancapkan, jadi hasilnya adalah 0. Dan seterusnya dari lagi, jika penumpang, yang ini yang paling bawah adalah jika penumpang itu ada dan kunci sudah pada posisi on dan seatbelt sudah dipasang, jadi lampu tidak akan berkedip. Ada satu lampu akan berkedip jika ada penumpang
kunci sudah posisi on, tetapi seatbelt belum dipasang. Jadi lampu akan berubah hasilnya 0. Jadi jika P ini 1, K1, dan S0, maka hasilnya adalah 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disamakan oleh Mas Damar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Mas Dimas pembawaan materi aljabar bulan. Dan sekarang saya akan membawakan materi yang berjudul graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Definisi sebuah graf dapat disimpulkan dengan G, sama dengan V dan E. Yang dalam hal ini, V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertikal sama dengan V1, V2, sampai VKN. Dan E merupakan himpunan sisi edges atau sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Bisa disimpulkan dengan E1, E2, sampai EKN. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, graf tak berarah dan graf berarah. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Di sini saya akan mengimplementasi pencarian rute terpendek. Saya telah mengambil jurnal dari implementasi algoritma Jata dalam pencarian rute terpendek tempat wisata di Kota Medan. Di sini kita sudah menentukan rute terpendek pada jalur menuju tempat-tempat wisata di Kota Medan dengan titik awal dari Lapangan Merdeka. Pembuatan graf dari data di tabel dengan kode huruf A sampai L dengan tempat wisata yang berada di situ. A, B, C, D sampai dengan L ini merupakan simpul dari sebuah graf, dan garis ini adalah sisi-sisi yang menghubungkan dalam yang dinamakan sirkuit Hamilton. Sebelum kita menghitung rute terpendek dari tempat wisata tersebut, kita membuat graf berbobot. Kita di sini harus menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot. Graf berbobot ialah graf setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Yang seperti yang telah saya buat. Kita akan mencari rute terpendek di wisata di Kota Medan. Kita akan cari rute A ke B. Kita dari titik A di titik awal Lapangan Merdeka dan B dengan tujuan Kota Tua. Rute yang akan dilalui dari A sampai B itu Lapangan Merdeka ke Kota Tua. Maka jarak Hamilton atau sirkuit Hamilton yang ditempuh itu sepanjang 1,2 km. Kita akan mencari rute A ke G dari titik awal Lapangan Merdeka dan tujuan di Geraha Aneh Valikante di titik G atau di simpul J, maka akan dilalui dengan garis sirkuit Hamilton dengan rute yang dilalui Lapangan Merdeka ke Geraha Aneh Valikante dengan panjang 11,9 km. Kita akan mencari rute A ke I dari titik awal kita dari Lapangan Merdeka atau di simpul dituliskan dilambangkan dengan huruf A dengan tujuan akhir di simpul E yaitu di Hairos Waterpark. Maka jalur akan dilalui atau sirkuit yang dilalui kita akan menuju ke simpul E dan lalu kita akan menuju di I. Jadi rute yang dilalui itu dari Lapangan Merdeka, Rahmat Galeri ke Hairos Waterpark. Maka panjang sirkuit Hamilton yang dilalui dengan jarak 15,1 km. Kita akan melakukan perjalanan rute A ke G, yaitu dengan titik awal dari Lapangan Merdeka dengan tujuan terakhir di simpul G yang dinamakan simpul G di Taman Wisata Canikea. Dengan rute kita menuju ke simpul B, lalu ke simpul D, ke F, dan kita akan tujuan di G. Maka rute yang dilalui kita melewati dari Lapangan Merdeka ke Kota Tua dan simpul B, ke Istana Maimun di simpul D, lalu ke Taman Wisata Canikea dengan jarak tempuh 12 km. Di sini adalah tabel kesimpulan yang telah saya simpulkan dari titik awal dari Lapangan Merdeka dengan tujuan di Kota B, dengan tujuan di Kota Tua atau ditentukan dengan kode B, ke Geraha Aneh dengan J, Hairos Waterpark, dan Taman Wisata Canikea.
Maka dari itu, tabel rute terpendek yang dapat dilalui dengan titik awal lapangan Merdeka ke 12 tempat wisata yang berada di Kota Medan dapat disimpulkan dari titik awal dari lapangan Merdeka ke Kota Tua itu dapat ditempuh dengan jarak terpaling pendek 1,2 km. Untuk ke Masjid Raya Medan itu paling pendek 2,1 km. Ke Istana Maimun paling terpendek itu 2,8 km. Ke Rahmat Galeri 2,8 km. Dan seterusnya sampai wisata ke-12 yaitu Gedung Arca yaitu sepanjang 4,8 km. Demikian presentasi dari saya, Aji Setiawan Dimarsayuda dan Bimas Sanjaya. Jika ada atau kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.